ke Padang jika belum ke Bukit Tinggi. Begitulah istilah bagi para peloncong yang berkunjung ke Ranah Minang. Hingga membuat kota nan sejuk dengan ikon jam gadang itu sangat ramai oleh wisatawan. Tetapi, bila Anda sudah bosan dengan keramaian di sana, atau Anda ingin mencari tempat untuk menenangkan diri atau ketenangan, pergilah sekitar 36 km ke arah barat dari Bukit Tinggi. Setelah melewati Kelo Ampek Pulau Ampek, yaitu jalan terjal menurun dengan tikungan tajam sebanyak 44 kali, Anda akan sampai di tepian Danau Maninjau yang indah. Danau yang berada di sebuah kecamatan yang tenang, damai, dan masih bernuansa pedesaan. Bukit-bukit menghiasi dinding alam Maninjau. Hamparan sawah dengan pohon-pohon kelapa menari-nari di tepi danau. Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno saat berkunjung ke sana pun terpesona dengan keindahan danau vulkanik itu. Masya Allah, dan mengungkapkannya dalam sebaik pantun. Jika makan pinang, makanlah sirih hijau. Jangan ke Ranah Minang kalau tak mampir ke Maninjau. Berlokasi di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, keberadaan Danau Maninjau dikaitkan dengan legenda masyarakat di sana yang sangat moralis, yaitu Bujang 9. Menurut cerita, konon dahulu kala di sana ada 9 anak bujang. Salah seorang dari mereka dituduh melakukan perbuatan amoral, tetapi dia bersumpah tidak melakukan perbuatan yang dituduh tersebut. Untuk membuktikan kalau tidak bersalah, masuklah ia ke dalam kawah Gunung Sitinjau seraya mengatakan, bila ia tidak bersalah maka akan meletuslah gunung itu. Masih menurut cerita tersebut, kemudian benar terjadi letusan dahsyat. Dan akibat letusan tersebut terciptalah Danau Maninjau. Ini konon katanya, bukan konon faktanya. CC on the track, boy. Berbicara soal Danau Maninjau, pasti kita membayangkan hamparan air yang luas lagi tenang, serta pancaran cahaya yang membiru di balik air yang luas dan tenang tersebut. Nah, bukan itu saja. Ternyata di balik keindahan Danau Maninjau ada sebuah hal yang lebih menarik lagi, penuh dengan cerita sejarah. Salah satunya adalah Museum Kelahiran Buya Hamka yang tak kalah menarik, patut dikunjungi ketika melewati Danau Maninjau. Berbicara soal Danau Maninjau, seperti yang kita ketahui, Danau Maninjau ini merupakan sumber air untuk Sungai Batang, Sri Antokan. Ternyata bisa juga memberikan inspirasi positif. Bisa kita lihat dari 3 pahlawan nasional berasal dari kecamatan yang seluas 150 km persegi. Salah satunya itu adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau lebih dikenal dengan sosok Buya Hamka. Merupakan seorang tokoh politik, ulama, terpandang, dan sastrawan. Di sana Anda masih bisa mengunjungi rumah tempat kelahiran dan masa kecil beliau di Kampung Sirah, Sungai Batang tersebut. Maninjau yang kini telah berubah menjadi Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka. Berdiri tepat menghadap ke Danau Maninjau dan berada di ketinggian sekitar 5 meter di pinggir jalan. Dan sebelum masuk ke rumah kelahiran Buya Hamka, kita perlu melewati beberapa anak tangga. Dari pekarangan depan bangunan bercorak rumah adat itu tergambar jelas bentangan Danau Maninjau, tanpa ada penghalang apapun. Museum itu berisi koleksi-koleksi sederhana, peninggalan Hamka seperti buku-buku karyanya, tanda-tanda penghargaannya, lukisan, dan foto-foto aktivitas beliau sejak masih anak-anak sampai saat pemakamannya. Ada juga tempat tidur di mana mantan ketua MUI itu dilahirkan, kursi-kursi tua, koper kalau ia pergi merantau, dan tongkat melengkapi koleksi. Walaupun sejak masih muda, beliau sudah merantau, penulis novel, di bawah lindungan Ka'bah, itu sangat cinta dengan kampung halamannya yang indah dan damai serta keinginannya untuk pulang.
Bagi kita para pelajar dan mahasiswa, pasti kita lebih mengenal novel ciptaan Buya Hamka itu, yang mana tenggelamnya kapal Penderwit. Kecintaan itu pun diungkapkan juga dalam sebuah puisi. Kota Melaka tinggallah sayang, beta tak balik ke pulau Percah. Walau terpisah engkau sekarang, lambat laun kembali pula. Walau luas lautan terbentang, danau meninjau terkenang jua. Nah, begitulah isi dari sebuah puisi yang diciptakan oleh Buya Hamka. Menurut Bapak Dasril, yaitu salah seorang penjaga museum yang sering diwawancarai para pengunjung. Museum kelahiran Buya Hamka ini mulai dibangun pada tahun 2000 dan diresmikan pada tahun 2001 oleh Gubernur Sumatera Barat waktu itu yang bernama Zainal Bakar. Museum Buya Hamka merupakan rumah kelahiran dari Buya Hamka itu sendiri, tanpa ada replika di dalamnya. Dikarenakan keturunan Buya Hamka sudah tidak ada lagi, jadi pemerintah daerah merehabilitasi rumah tersebut karena tidak ada lagi yang mengurusnya. Untuk masuk ke rumah Buya Hamka sangat mudah dan tidak sulit, karena museum tersebut sudah ditanggung oleh Pemda setempat. Sebagian besar benda-benda peninggalan tersebut merupakan sumbangan dari berbagai pihak, terutama dari keluarga besar Buya Hamka sendiri. Juga ada dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Kemudian dipelihara dan meningkatkan jumlah koleksi Buya Hamka, supaya jadi bangsa edukasi bagi pengunjung untuk lebih mengenal sosok Buya Hamka. Bukti itu saja, ternyata semua koleksi di dalamnya merupakan barang asli Buya Hamka, tidak ada yang replika, adapun yang bukan milik Buya Hamka seperti cendramata yang diberikan oleh para pengunjung dan diletakkan di dalam telase khusus pemberian dari pengunjung tersebut yang terletak di sebelah kiri dekat jendela tempat kursi pendaftaran para pengunjung.